Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam ini kita masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban, yaitu thalabul ilmi dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dijadikan amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Mohon maaf, datang tidak salam, tidak salaman, duduk di dalam kitab Tanqihul Qawal Pak Ustadz dan kitab lain. Jadi adab salam itu kan hukumnya sunat, yang wajib mah yang menjawab. Kalau di luar sholat, kalau sholat mah salam teh wajib, rukun sholatnya. Jadi tidak disunatkan membaca salam diantaranya ketika menghadiri pengajian, tapi pengajiannya sedang berlangsung. Kalau belum berlangsung mah berarti belum disebut pengajian, masih disebut majelis. Nah, ketika kita masuk ya biasa, ngobrol, salaman biasa. Tapi ketika pengajian sedang berlangsung, itu tidak sunat mengucap salam. Ustadz ker ceramah itunya, wah ker semangat-semangatna, Assalamualaikum. Nah, otomatis fokus ambyar. Makanya pantas tadi disunatkan oge gitu. Dan ini memang walaupun saya belum belum menemukan riwayat pada zaman Rasul, tapi ini pasti terjadi. Jadi adabnya ketika kita masuk pengajian sudah duduk saja di tempat yang tersedia. Rasulullah juga seperti itu. Jadi ketika menghadiri sebuah majelis, beliau tidak melulu ingin ditempatkan di tempat khusus, di mana saja yang kosong. Dari sim kuring mah langsung ka dieu teh. Nah pasti kalau duduk di situ, pasti gitu rame di wae gitu. Jadi yang poin paling pentingnya ketika pengajian berlangsung, siapapun yang mengajar tentunya jangan diganggu konsentrasi umat, karena mereka sedang menghadap Allah hakikatnya. Yang kedua, tidak sunat mengucapkan salam itu ketika menemui atau terhadap orang-orang yang sedang berlaku lalai. Berlaku lalai kergaple, kan? Pekerjaan goplah itu ya, gapleh itu goplah itu lupa. Assalamualaikum, modar, waalaikumsalam. Atau sedang mancing, biarpun ustad, ada ketua MUI ya ker mancing, Assalamualaikum. Maksudnya mancingnya bukan mancing di selokan, mancing di yang hiburan itu, yang hiburan ya, kilo gebrus, nukaran itulah. Apalagi galatama, ada galatama kan judinya, hadiahna maksudnya bukan mancingna. Genlah eta mah. Terus apalagi ya yang tidak disunatkan? Ya itulah diantaranya lah. Nah, ini, karena ini insidental saja. Seperti membaca bismillah itu tidak disunatkan, walaupun ada hadis kulu amrin dzibalin ya. Tetapi diistisna atau dikecualikan, tidak harus membaca bismillah ketika kita akan zikir mahdoh. Zikir mahdoh itu zikir secara langsung, seperti kita akan beristighfar. Itu tidak harus bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim, astagfirullah, nggak usah, karena istighfar itu zikir mahdoh. Dibalin di situ kullu amrin dzibalin, kebaikan yang merupakan bukan zikir mahdoh. Itu zikir mahdoh itu zikir secara langsung seperti wudhu.
Wudu itu bukan zikir mahdoh. Zikir itu ingat, mahdoh itu langsung, baik dengan lisan ataupun dengan hati. Zikir lisan dan zikir jinan itu yang disebut mahdoh. Yang bukan mahdoh, zikir badan. Wudu kan zikir badan. Ketika zikir badan, bisa saja lisan tidak berzikir, hati juga tidak berzikir. Ketika lisan dan hati tidak ikut berzikir, maka badan itu hanya cangkang teh naon bahasa Indonesia na? Cangkang kulit, hanya kulit luar. Jadi makanya ketika mau wudu sunnah membaca bismillah, karena wudu bukan zikir mahdoh. Mau takbir, mau membaca kalimat tahlil, kita mau la ilaha illallah gitu kan, itu tidak sunnah membaca bismillah. Gitu, dibalin di situ kebaikan yang bukan zikir mahdoh. Mau adzan, sebetulnya mau adzan tidak sunnah membaca bismillah, sunnah ge membaca sholawat. Karena apa? Karena adzan itu zikir mahdoh. Zikir mahdoh. Baca Quran, itu baca Quran sebetulnya kalau di situnya tidak ada bismillah, tidak harus baca bismillah. Yang harus mah baca ta'awudz. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Kecuali kalau surah-surah pendek yang di awalnya memang di mazhab juga ada bismillah. Itu bisa tuh kenwa itu maca bismillah. Ya silakan. Seperti kita mau baca ayat tapi potongan tengah-tengah surah misalkan ya. Potongan tengah-tengah surah bisa, karena di awal surah itu ada bismillah. Bisa, tetapi tidak disunahkan. Karena apa? Karena ayat Quran itu zikir mahdoh. Zikir mahdoh. Makanya banyak kiai a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu. Dia tidak pakai bismillah. Kalau dalam salat, kalau dalam Fatihah itu menurut Imam Syafi'i itu termasuk sebagian dari Fatihah. Imam lain pun walaupun ada yang mengatakan bahwa bismillah itu bukan sebagian ayat Fatihah, tetapi mereka membaca. Kalau dalam sholat ada yang sir membaca, tapi ada juga yang tidak membaca bismillah. Kalau tahun hampir semua membaca. Kalau di Masjidil Haram taraweh ini langsung we alhamdulillahirabbil alamin sakit lagi. Membaca surat, baca bismillah dulu enggak? Biasanya enggak ya. Ketika imam Masjidil Haram membaca surah kan tidak. Diurangnya loba nunurutan. Kumaha lamun maca ada diurang mah surat ponok atuh. Teu aneh baca suratna. Dari nakuran aja ya bismillah. Qul huwallahu ahad paling jauh ge samsinya. Rasanya belum pernah saya sholat di belakang imam yang membaca amma yatasaalun, asa belum pernah. Tapi pernah imamnya membaca Yasin, cuma sampai wal Qur'anil Hakim, ruku weh keur taraweh ya sih wal Qur'anil Hakim.